Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Irawan Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Video ini diperuntukkan untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 April Sumedang. Namun saya akan senang sekali apabila masyarakat umum siapapun yang ingin belajar media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menonton video ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu tentang konsep media pembelajaran serta posisi dan fungsinya dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, konsep media. Yang ketiga, konsep media dalam pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi media pembelajaran. Baik, sebelum membahas satu persatu tentang pokok bahasan ini, kita awali bahasan ini dengan satu pertanyaan, yaitu pentingkah media pembelajaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai pembahasan pada video kali ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Nah, dalam hal ini, pembelajaran berarti sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan atau nilai-nilai positif oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan sumber belajar. Tentunya dalam proses pembelajaran ini seseorang atau sekelompok orang akan memaksimalkan sumber belajar yang ada sehingga mendapatkan sebuah pengetahuan, mendapatkan keterampilan, dan bisa mengambil nilai-nilai positif dari sumber tersebut. Apa itu sumber belajar? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Hakikat selanjutnya yaitu pembelajaran merupakan kegiatan komunikasi. Dikatakan demikian karena pembelajaran merupakan pemberian sebuah informasi atau materi dari satu orang ke orang lain, atau kita bisa sebut dari guru ke siswa atau ke peserta didik. Itulah kenapa pembelajaran dikatakan sebuah kegiatan komunikasi. Selanjutnya, profesionalisme dalam sebuah pembelajaran tidak cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa saja, tetapi juga harus mampu mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Nah, artinya bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus mampu mengelola informasi dan mengelola hal-hal yang ada di lingkungannya untuk menjadi sebuah sumber belajar agar bisa memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Dan yang selanjutnya, mengenai lingkungan pembelajaran, bahwa konsep lingkungan pembelajaran merupakan tempat belajar, sumber, metode, media, sistem penilaian, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mempermudah proses belajar siswa. Nah, dalam hal ini, bahwa hal-hal informasi dan lingkungan yang digunakan untuk memfasilitasi belajar dititikberatkan harus mampu memudahkan proses belajar siswa, bukan malah mempersulit pembelajaran dan pemerolehan tadi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif tersebut. Nah, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran itu harus mampu dikemas oleh seorang guru yang profesional untuk memudahkan proses belajar siswa dengan cara mengefektifkan proses komunikasi dengan mencari hal-hal yang bisa memotivasi dan bisa memaksimalkan proses belajar siswa. Tentunya dengan tempat belajar yang efektif, sumber belajar yang pas, metode, media yang digunakannya, dan sistem penilaian yang akurat. Nah, selanjutnya terkait komponen pembelajaran yang tadi sudah disebutkan beberapa, salah satu dari komponen tersebut adalah sumber.
Sumber belajar merupakan semua bahan yang dapat memberi informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, artinya sumber belajar ini merupakan sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber pembelajaran yang dipakai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun sumber belajar ini sering dikatakan sebagai media, sering juga dikatakan sebagai alat peraga, dan yang lainnya. Nah, sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja. Contohnya ada manekin yang biasa digunakan untuk belajar alat anggota tubuh manusia. Nah, itu adalah alat bantu pembelajaran. Dan sumber belajar disebut sebagai media apabila sumber tersebut merupakan bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan pembelajaran. Jadi ada bagian tersendiri dari sumber belajar tersebut, di mana ketika sumber belajar itu menjadi pengganti seorang guru karena informasi yang disampaikan oleh seorang guru sudah dituangkan dalam media tersebut. Nah, baik, untuk selanjutnya kita pahami tentang media itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian media. Yang pertama, dikatakan bahwa media adalah alat. Yang kedua, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, ini pengertian media secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa media itu sebagai alat komunikasi massa ya, seperti koran, majalah. Nah, itu alat komunikasi massa. Dan yang ketiga, media adalah yang terletak di antara dua pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Dilengkapi dengan pengertian yang keempat, yaitu media adalah perantara atau penghubung. Nah, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, media bisa kita simpulkan yaitu alat yang digunakan oleh seseorang atau golongan di antara kedua pihak mereka sebagai perantara atau penghubung antara orang tersebut atau golongan tersebut. Selanjutnya, secara harfiah, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya tengah atau perantara atau pengantar. Dari bahasa Arab pun berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, dari pengertian ini saja bisa kita ambil simpulan secara umum bahwa media itu adalah sebuah alat atau perantara yang digunakan oleh seseorang yang mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain. Hal ini tentu tidak lepas dari proses komunikasi. Maka media dalam proses pembelajaran adalah pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu kepada penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, kemudian penerima pesan adalah merupakan komponen-komponen proses komunikasi. Adapun proses komunikasi itu sendiri seperti tertera pada gambar, yaitu ada unsur atau komponen komunikator, seorang yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri yang di dalamnya berupa informasi, berupa ide atau gagasan dari komunikator, kemudian pesan itu disampaikan melalui media atau perantara pembawa pesan dari pengirim kepada penerima, kemudian diterima oleh komunikan, yaitu seorang yang menerima informasi. Dalam hal ini, komunikan bisa berubah menjadi komunikator dan komunikator bisa berubah menjadi seorang komunikan karena saling berinteraksi, saling berpindah tempat ketika komunikan menanggapi apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran pun demikian. Komunikator itu adalah seorang guru yang memberikan pesan dan
pesan itu disampaikan melalui media pembelajaran kepada siswa. Nah, selanjutnya kita khususkan pembahasan ke dalam media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran kita ambil dari beberapa ahli. Yang pertama, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Nah, kita garis bawahi bahwa dalam pengertian pertama ini, media adalah komponen dari pembelajaran itu sendiri dan harus bisa memotivasi anak didik untuk belajar. Artinya tidak sembarang menggunakan media. Yang kedua, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Nah, hampir sama dengan pengertian yang pertama, bahwa media itu harus bisa merangsang atau memotivasi anak didik untuk belajar. Di sini lebih ditekankan juga bahwa media itu adalah alat fisik. Yang ketiga, media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interest atau ketertarikan antara guru dan anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, media pembelajaran adalah suatu sarana non-personal, bukan manusia. Nah, ini lebih ditekankan bahwa media itu bukan manusia, tapi alat yang digunakan oleh manusia itu sendiri, yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar atau guru untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, jadi dari pengertian-pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan atau disediakan oleh seorang guru, di mana penggunaannya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran. Jadi, penggunaan media pembelajaran ini tentunya harus terintegrasi, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan isi atau materi yang akan dipelajari, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta motivasi, kemudian bisa merangsang peserta didik untuk belajar serta mencapai kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, itulah pengertian media pembelajaran. Nah, dari pemaparan materi ini bisa kita menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan di awal. Pentingkah media pembelajaran itu? Bisa kita ambil pembelajaran dari yang tadi sudah disampaikan, betapa penting media dalam sebuah proses pembelajaran. Alasannya yang pertama, karena media itu bisa membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar secara aktif. Jadi biasanya kan, apalagi bahasa Indonesia, konsep-konsep yang masih abstrak, bahasa Indonesia itu berupa kata-kata, jika ada media maka bisa lebih konkret lagi. Yang kedua, bahwa media itu sebagai pembawa informasi dari seorang guru menuju penerima atau siswa. Jadi informasi itu bisa tersampaikan secara efektif dari guru kepada siswa karena adanya media. Dan yang ketiga, bahwa media itu dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dan yang keempat, media mampu menjangkau audiens yang jauh dan bahkan jumlahnya sangat besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Nah, keempat poin ini bisa kita katakan ini adalah fungsi dari media. Jadi fungsi yang pertama, media bisa membantu mengkonkretkan konsep, media itu bisa membawa informasi, media itu bisa menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Artinya bahwa media ini bisa disiapkan sebelumnya, kemudian bisa digunakan berkali-kali. Dan yang keempat, media mampu menjangkau audiensnya. Contohnya ketika kita sedang musim pembelajaran daring seperti ini, gunanya media ini sangatlah efektif sekali. Jadi dengan media video seperti ini, contohnya audiens yang jauh dimanapun, kemudian dalam jumlah berapa banyak pun,
ini bisa digunakan dalam satu kali penyajian secara serentak semuanya. Nah, demikian pembahasan dalam video kali ini. Besar harapan saya rekan-rekan bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan sambung lagi di video pembahasan media pembelajaran selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, saya sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi di komen, share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.